Pagi kita berjumpa kembali dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Sabtu tanggal 14 November 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan Sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memelihara hidup kami. Kau menganugerahkan kesehatan, nafas kehidupan dan keselamatan. Sebelum kami menjalani aktivitas kami hendak mendengarkan sabdamu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati dan menjadi pelaku firman. Firman-Mu menjadi pedoman, petunjuk, menjadi kompas yang mengarahkan hidup kami kepada Tuhan, sehingga kami tetap hidup dalam iman percaya kepada Tuhan. Inilah kami, anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari Yesaya 43 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang mengatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepada aku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu cara umat Allah agar bisa mengenal Allah adalah dari tindakan Allah dalam sejarah, dalam perjalanan sejarah kehidupan umatnya. Melalui tindakan Allah dalam sejarah kehidupan umatnya, maka umat mempunyai pengalaman iman bersama Tuhan. Dan pengalaman iman itu akan menimbulkan kepercayaan kepada Tuhan. Karena umat Tuhan melihat dan menyaksikan tindakan Allah yang menyelamatkan dalam perjalanan sejarah kehidupan mereka, maka dalam bacaan Alkitab hari ini Allah memanggil dan mengutus mereka menjadi saksi. Sebagai saksi mereka harus mengatakan tentang segala tindakan, karya dan pekerjaan Tuhan yang menyelamatkan, yang sudah Tuhan lakukan bagi umatnya. Saksi harus menyatakan dengan benar, sehingga orang lain yang mendengar kesaksian tersebut akan tiba pada pengakuan bahwa memang benar demikian yang dikerjakan Tuhan. Dan akhirnya mereka yang mendengar kesaksian itu, mereka mengenal Dia dan mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang maha kuasa
yang bertindak menyelamatkan umatnya dan juga bangsa-bangsa yang berdosa. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Allah yang lain selain Tuhan Allah yang telah menyelamatkan Israel. Demikianlah Yesaya mengingatkan bahwa umat Israel adalah saksi Allah yang telah melihat perbuatan Allah yang menyelamatkan, dan mereka juga dipanggil diutus menjadi saksi, sehingga banyak orang, banyak bangsa yang tidak mengenal Allah akhirnya mereka mengenal pekerjaan Tuhan dan mereka menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Mereka akhirnya juga mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan atau sabda Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai umat Allah yang telah ditebus oleh Allah melalui Yesus Kristus, kita sudah disucikan dari dosa. Kita sudah melihat karya pekerjaan Allah melalui Yesus Kristus. Dan kita saat ini harus menyadari bahwa kita dipanggil dan diutus menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita harus memberitakan keselamatan yang Allah telah kerjakan melalui Yesus Kristus. Pendeta John Simon dalam Sabda Bina Umat hari Sabtu tanggal 14 November 2020 mengatakan, kita harus menjadi saksi yang baik. Menjadi saksi yang baik berarti mempunyai integritas, yaitu kesatuan kata dan tindakan. Ucapan seorang saksi harus sejalan dengan apa yang dia lakukan. Hanya dengan begitu kesaksiannya didengar oleh banyak orang. Bersaksi setiap hari berarti membawa hidup Allah ke dalam panggung kehidupan dunia. Di tiap saat, di tiap menit, di tiap detik kehidupan kita. Sebab dunia ini adalah panggung kemuliaan Allah, atau Theatrium Gloria Dei, tempat para saksi menceritakan kasih setianya yang tidak berkesudahan. Mari kita menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, di tengah persekutuan jemaat, dan juga di tengah masyarakat. Biarlah Allah dimuliakan lewat kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau mengingatkan kami untuk menjadi saksi Kristus. Kami sudah mengalami keselamatan yang Tuhan anugerahkan melalui Yesus Kristus. Kami sudah melihat pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya kami semua sebagai umat yang sudah Tuhan tebus dan selamatkan, kami boleh menjadi saksi-Mu. Kami memberitakan tentang karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Kami boleh memberitakan itu lewat kehidupan kami. Kami boleh membangun semangat yang lemah. Kami boleh menguatkan mereka yang tidak berdaya. Kami boleh meyakinkan banyak orang
bahwa Tuhan yang dikenal melalui Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, dan kami boleh menyatakannya lewat semangat hidup kami. Biarlah kami selalu semangat menjalani hidup di tengah pergumulan, tantangan, dan pencobaan, sehingga kami menyaksikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, Tuhan berkati dan berikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Jauhkan dari kecelakaan, dari bahaya, petaka, bencana, dan penyakit. Kiranya Tuhan lepaskan kami dari cobaan. Jauhkan kami daripada yang jahat. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Bimbing, berkati kehidupan kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Berkati seluruh warga jemaat GPI Bibitania Makassar. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.